hanya menjulurkan tangannya saja. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini, Rizva Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemarin ini aku sebenarnya udah punya bahan untuk bikin video. Tetapi ketika aku lagi nyanyi-nyanyi sampai ke rap, aku dipanggil buat nyuntik si nenek ya. Karena di sini aku kan jaga orang tua dua, kakek dan nenek, dan kedua-duanya memang punya penyakit ya, jadi sakit lah kayak gitu, dan mereka sakitnya komplikasi. Tetapi bagian yang neneknya itu harus disuntik ya, harus disuntik kayak gitu. Jadi mau nggak mau, namanya kita kerja ya, namanya itu udah tugas kita ya, udah saya tinggalkan gitu. Pas balik lagi ke kamar, aku mau nerusin bikin video, udah males karena udah terlalu malam. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah misteri yang berada di Hong Kong. Nah, cerita ini diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di Hong Kong, di mana ada 4 hantu yang memesan makanan pada sebuah cafe shop, atau kalau bahasa Indonesianya cafe shop itu disebut apa ya, warung kopi lah kayak gitu ya. Nah, di mana ini sempat menggegerkan warga dan media di Hong Kong. Nah, karena pesanan dari 4 hantu ini berkali-kali, hingga ini diklaim sebagai kisah hantu yang paling terkenal di Hong Kong. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1989. Jadi udah 30 tahun yang lalu ya. Dimana warga dan media di Hong Kong ini dikejutkan dengan kejadian yang aneh dan misterius. Sampai-sampai ini dinobatkan sebagai kejadian paranormal di Hong Kong. Nah, awal ceritanya ini ya, ketika ada pesanan makanan yang diterima oleh salah satu warung kopi chow yang berada di Hong Kong, yang dimana pesanan makanan itu untuk 4 orang. Nah, namanya warung kopi yang berada di Hong Kong otomatis nggak ngejual kopi aja ya, jadi ada makanan-makanan lainnya ya, samalah kayak di Indonesia. Di Indonesia juga nggak hanya menjual kopi, tapi ada juga pisang gorengnya, ada juga ote-otenya, ada ulinya, pokoknya macam-macam lah kayak gitu ya. Nah, di sini juga sama seperti itu. Nah, makanannya itu minta dianterin ke alamat yang udah diberikan, yaitu Villa Tai Po Village House. Sebenarnya Tai Po itu bagus loh menurut aku tempatnya. Dulu aku kalau liburan ya sering ke sana. Tapi karena sekarang semenjak ada corona, aku pun jarang libur, ya jarang kemana-mana. Ya karena nggak libur ya. Dulu aku kalau misalnya pengen sepedahan, aku ke Tai Po. Tapi itu kan harus naik lagi bis atau naik minibus ya, untuk ke tempat sepedahan itu. Pokoknya enak banget deh, suasananya oke. Setelah makanannya diantar sama pegawai warung kopi itu, si yang mesennya ini nggak mau keluar. Jadi yang keluarnya dia tuh cuma tangannya, sambil dia nyodorin uang ke pegawai warung kopi itu. Terus dia bilang, taruh aja makanannya di depan pintu. Ya sama si pegawainya ditaruh aja makanannya, terus diambil uangnya. Dari sana nggak ada keanehan apapun, nggak ada satupun yang aneh. Nah, akhirnya dia pulang terus ngasihin uangnya ya ke kasir, dimasukin aja ke loker kasir. Nah, keanehan itu terjadi ketika si bosnya atau pemilik warung kopi itu mau ngitung uang. Ketika dia mau ngitung uang dari loker kasir, dia itu nemuin beberapa tumpuk uang kertas yang biasanya dibakar. Jadi kalau di sini sembahyangan orang sini ya biasanya kan bakar-bakar uang kayak gitu. Biasanya nenek saya juga yang saya jaga ini ya, kalau dia lagi sembahyang itu ada bakar-bakar uang. Dan itu juga biasanya bakar uang itu dilakukan ketika upacara pemakaman adat Cina lah kayak gitu ya. Nah, untuk kejadian pertama kalinya ini si bosnya itu nggak mau ambil pusing, don't care lah. Mungkin dia pikirnya ada orang yang iseng aja buat ngerjain kayak gitu ya, naruh uang buat sembahyangan di sana kayak gitu ya. Jadi dia nggak peduli. Hingga keesokan harinya si penelpon misterius itu kembali menelpon ke warung kopi dia dan mesen kembali makanan untuk 4 orang. Ya dianterin lagi sama pegawainya. Nyampe di rumahnya ya seperti kejadian pertama. Si pemesan itu nggak mau keluar, dia cuma nyodorin tangannya yang ada uang, terus ngasihin uang itu, terus suruh makanannya ditaruh di depan pintu. Nggak ada yang aneh lagi, uangnya asli, tetap asli. Tetapi ketika malam hari, waktu mau dihitung sama bosnya, kembali uang itu menjadi uang kertas yang buat dibakar, yang buat sembahyang upacara kematian. Nah, saking bosnya tuh kesel ya,
ngerasa dia itu dibohongin, ngerasa dia itu ditipu sama pemesan makanan ini. Akhirnya keesokan harinya ketika si penelepon misterius itu memesan kembali makanan untuk 4 orang, nah yang nganterinnya itu bosnya langsung. Nah sampai di rumah ya sama, si pemesan makanan itu nggak mau keluar, dia hanya nyodorin tangannya terus ngasih uang, terus suruh makanannya itu ditaruh di depan pintu. Nah si bosnya bilang nggak ada yang aneh, uangnya kok asli. Akhirnya dia pulang. Nah ketika malam hari, uang itu berubah kembali menjadi uang kertas yang buat sembahyangan itu, yang buat dibakar-bakar itu. Akhirnya bosnya aneh kan, kok setiap malam hari uang ini berubah, ini ada yang nggak beres nih, ini pasti ada yang nggak beres nih, ini kayak ganjil banget kejadiannya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Nah akhirnya polisi pun datang ke rumah tersebut untuk menyelidiki ada apa sih sebenarnya di rumah ini. Hingga akhirnya rumah tersebut itu pintunya didobrak oleh polisi. Betapa kagetnya si pemilik warung kopi itu dan masyarakat yang melihat bahwa di dalamnya itu ada 4 mayat yang tergeletak di lantai, yang dimana kondisinya itu udah membusuk. Nah menurut warga setempat yang dekat di rumah tersebut ataupun tetangga-tetangga dekat yang ada di rumah tersebut, mereka itu sering ngedengar ada suara orang yang main mahjong kayak gitu ya. Jadi main mahjong itu di sini adalah sebentuk main judi tapi kecil lah ya gitu ya, yang dilakukan biasanya itu oleh kakek-kakek atau nenek-nenek. Tetapi anak muda juga ada sih yang suka main mahjong. Cuman ini mayoritasnya biasanya dilakuinnya itu oleh kakek-kakek dan nenek-nenek. Selain dari itu juga mahjong itu biasanya bisa dijadikan untuk olahraga kecil-kecilan, juga sebagai menajamkan daya ingat orang-orang tua di sini kayak gitu kan. Biasanya kalau orang yang sudah tua daya ingatnya kan kurang. Jadi dengan main mahjong mereka itu bisa melatih daya ingat mereka sendiri. Nah jadi tetangga-tetangga dekat rumah tersebut itu nggak ada curiga gitu bahwa di rumah itu ada mayat, karena seperti yang tadi mereka bilang bahwa mereka itu sering ngedengar suara orang yang lagi main mahjong. Nah yang seremnya di sini itu di perut mayatnya itu ada sisa-sisa makanan yang dipesan dari kedai kopi atau dari warung kopi tersebut. Dan juga polisi menemukan sidik jari dari 4 mayat yang berada di uang kertas tersebut. Memang sih terkadang ya kalau masalah kayak gini tuh susah untuk dipecahkan sama logika kayak gitu ya. Tetapi gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah ada yang ngeliat secara langsung atau mungkin tahu apa gimana kalau hantu itu bisa makan? Karena kalau aku sendiri ya amit-amit sih jangan sampai ngeliat sih ya, belum pernah itu ngeliat ada hantu makan. Dan emang sangat susah juga ya kalau dipercayain sama logika hantu makan. Tapi bagi kalian kalau misalnya ada yang pernah ngelihat hantu makan ataupun punya pengalaman bareng sama hantu makan, ya bisa diceritain ya di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri amit-amit jangan sampai ketemu dan jangan sampai bisa nemuin hantu makan. Nah itu saja ya cerita misteri yang bisa aku ceritakan untuk hari ini. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalam, bye bye.